Oke, diplomasi vaksin. Hmm. Oke, sekarang masuk. Saya berikan penjelasan dulu ya, nanti habis itu baru nanya ya. Oke, Pak. Jadi diplomasi, saya sebut diploma bukan hanya diplomasi vaksin, tapi diplomasi vaksin dan alat-alat kesehatan. Karena sejak memulai merebaknya COVID-19, lalu kemudian masuk ke Indonesia, pada saat kita kekurangan alat-alat kesehatan dan lain-lain, itu kan kita berdiplomasi juga. Pada saat mereka menghadapi masalah di Wuhan, kan kita kirim bantuan juga waktu itu. Jadi pada saat kita sedang menghadapi masalah, bantuan dari China juga luar biasa ya, diangkut mungkin lebih dari 10 pesawat itu. Saya awasi semua itu, baik Garuda, baik Hercules dan lain-lain, ngangkut waktu itu di periode mulai Maret sampai Mei ya. Setelah itu kan sudah sangat berkurang, termasuk ventilator dan lain-lain. Itu diplomasi alat kesehatan. Nah, diplomasi vaksin memang begitu kita tahu bahwa ada mulai penelitian vaksin di sini, Menteri Luar Negeri menginstruksikan saya supaya melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak yang melakukan research dan penelitian di bidang kevaksinan di sini. Sinovac, Sinopharm, CanSino, dan lain-lain. Itulah kemudian terwujud dengan kerjasama kita dengan mereka. Yang disil atau ditandatangani itu pada saat waktu itu kita juga berkonsultasi dengan Bio Farma ya di Indonesia. Nah, Indonesia itu bekerja sama dengan perusahaan vaksin di China itu Sinovac Biotech Ltd, lalu CanSino ringkas saja lah. Pertama Sinovac, kedua CanSino, ketiga itu Sinopharm. Jadi ada 3 yang kita kerjasamakan di sini. Nah, khusus dengan Sinopharm itu kerjasama itu dilakukan melalui JIF itu yang ada di Uni Emirat Arab. Oh, oke. Ya, karena memang di sana ya mereka yang dilakukan itu kan yang dilakukan kemudian oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN yang berkunjung ke Sanya bulan Agustus lalu menyaksikan penandatanganan antara Bio Farma dan Sinovac. Lalu kemudian antara yang United Arab Emirates itu G42, saya lupa dengan Kimia Farma atau dengan Bio Farma. Nanti bisa dicek ya, karena saya nggak ngurusin itu. Saya ngurusin yang di sini saja. Lalu kemudian untuk memastikan itu semua dan untuk pemanfaatan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah ada antara kunjungan Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN pada saat ke sini, Pak Menko Marinvest didampingi juga oleh Menteri Kesehatan untuk membahas dengan ketiga dari mereka tersebut. Di dunia ini yang sudah fase ketiga itu ada 7 produsen vaksin. 4 itu dari China. 4 dari China, 3 itu dari Eropa dan Amerika. 4 dari China itu, 3 itu ya yang sudah kita hubungi itu Sinovac, CanSino, dan Bio Farma. 1 ini institusi militer di sini yang punya. Jadi itu untuk kebutuhan militer mereka lah, kira-kira seperti gitu. Nah, pada saat berkunjung ke sini awal yang lalu, Menko Maritim khususnya Menkes melakukan pembicaraan juga, dan dalam pembicaraan antara Menko Maritim dan Investasi dengan Menlu dan State Councilor Wang Yi itu memang dicapai kesepakatan untuk mendukung Indonesia agar menjadi pusat manufaktur vaksin di kawasan kita, di kawasan Asia Tenggara. Kenapa? Bio Farma itu kan sudah memproduksi vaksin-vaksin yang lain juga, vaksin polio dan lain-lain, dan mereka industri farmasi yang usianya sudah 130 tahun. Jadi sudah cukup tua, sudah sejak zaman Belanda. Itulah karena itu pada saat berkunjung ke sini diikut sertakan juga Pak Honesti Bashir, chairman dari Bio Farma, untuk melakukan pembahasan di sini. Nah, vaksin dari ketiga perusahaan tersebut itu kan uji klinisnya
sudah memasuki tahap ketiga. Ya. Dan dalam proses mendapatkan namanya itu Emergency Use Authorization, EUA, di sejumlah negara. Nah, CanSino itu melakukan uji klinis tahap ketiga di Tiongkok, Uni Emirat Arab, Peru, Maroko, dan Argentina. Sementara Sinovac itu melakukan uji klinis tahap ketiga di Tiongkok, Indonesia, Brasil, Turki, Bangladesh, dan Chili. Nah, Emergency Use Authorization itu dari pemerintah Tiongkok telah diberikan kepada ketiga perusahaan tersebut. Nah, pemerintah Uni Emirat Arab juga telah memberikan Emergency Use Authorization kepada G42 Bio Farma. Jadi Uni Emirat. Nah, tim inspeksi dari BPOM itu sudah tiba di sini, yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, Majelis Ulama, Bio Farma, itu sudah ada di sini untuk melakukan inspeksi ketiga perusahaan tersebut. Kita sudah mengaturnya, sekarang mereka sedang karantina, setelah selesai karantina baru dilakukan. Jadi itulah kehalalan lah dari vaksin Sinovac CanSino, karena itu ada dalam delegasi itu ada dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau G42 yang Sinopharm, MUI-nya Abu Dhabi kan sudah menyatakan no issue kan. Jadi karena itulah kita ambil dari sana. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasannya kemarin. Lalu tentunya jumlah vaksin yang akan diberikan itu saya kira nanti Kemenkes yang umumkan itu untuk emergency use, dan juga jumlahnya untuk tahun 2020 kan untuk emergency use sekarang. Saya kira Pak Menkes sudah ngomong itu ya. Mungkin Mbak sudah tahu juga itu kan, mulai Oktober nanti dikirim dari sini, lalu mulai November penyuntikannya atau apa, saya itu yang paling tahu Kemenkes. Kan tugas saya di sini kan negosiasi dengan mereka soal urusan di dalam negeri, itu urusan Kemenkes. Jadi yang jelas kita sudah dapat komitmen dari 3 perusahaan vaksin tersebut untuk emergency use di Indonesia dan untuk supply 2020 dan supply 2021. Oke, Pak, artinya vaksin, maaf Pak saya potong, artinya vaksin ini sudah cukup confidence untuk bisa diberikan gitu Pak ke orang-orang tertentu ya yang masuk prioritas begitu. Karena kan di Amerika kan di China sudah. Iya, artinya di Amerika kan kayak Johnson & Johnson harus menghentikan percobaan vaksinnya karena ada volunteer yang mempunyai gejala yang mengkhawatirkan gitu ya Pak. Tapi kan artinya kalau penelitian dari ketiga perusahaan obat ini sudah confirm Pak ya, artinya sudah efektif untuk dikonsumsi begitu Pak? Kan harus selesai fase ketiga dulu, ini kan tahap akhir fase ketiga. Seberapa confidence sebenarnya Pak? Seberapa confidence bahwa obat ini akan bisa segera diproduksi kemudian dikonsumsi begitu? Kita harus tunggu hasil fase ketiga, tapi sejauh ini kan tidak ada permasalahan dengan tiga, karena kan fase ketiganya tidak hanya dilaksanakan di China, di berbagai lain. Ikuti saja perkembangan fase ketiga di Indonesia juga kan nggak ada masalah sejauh ini. Saya kan mengikutinya dari majalah, dari koran juga, dari media juga, karena saya kan tidak terlibat. Tapi sejauh ini yang saya tangkap dari laporan media kan tidak ada masalah di Indonesia. Uji klinis fase ketiga kan. Iya. Tadi Bapak menyebutkan Indonesia akan menjadi salah satu manufakturernya ya Pak ya. Artinya nanti apakah ini obatnya diproduksi di Indonesia? Iya, untuk 2021 ya, bahan baku kan yang diberikan kan dalam bentuk bulk ke Indonesia. Iya, artinya saya kemarin juga bicara dengan ini Pak, dengan mantan Ketua BPOM yang dulu ya Pak. Mereka menyatakan bahwa sebenarnya ketergantungan bahan baku obat Indonesia kan tinggi sekali nih Pak dengan China gitu. Nah nanti berarti untuk suplai bahan baku hampir 90% barangkali dari mereka gitu, kita hanya mau produce dalam bentuk obat yang sudah dibuat. Ya memang bahan baku kita sudah ada di Indonesia.
Saya nggak tahu soal ini, soalnya kan kita nggak punya bahan baku. Kalau kita nggak punya bahan baku, ya kita harus cari bahan baku kan. Kecuali kita sudah punya bahan baku. Iya betul. Memang belum ada sih Pak. Jadi artinya ketergantungan kita ke China khususnya dan India ya Pak terhadap bahan baku ini memang tinggi gitu. Jadi kecuali kita sudah punya bahan baku kan. Jadi sebenarnya tahun lalu itu saya dengan Bright Gene itu sudah apa istilahnya itu? Kalau apa? Groundbreaking. Cari istilah groundbreaking. Kita groundbreaking ya waktu itu Menkes yang lalu ya. Jadi 2018 sebenarnya. Karena 2019 karena masih Juli. Masih Menkes yang lalu itu groundbreaking untuk Bright Gene memproduksi bahan baku di Indonesia. Itu di Klender. Jadi memang ini yang sedang kita dorong juga untuk memproduksi bahan bakunya di Indonesia. Nah, ini yang sedang tahu tiba-tiba datang COVID ya. Jadi memang tertunda. Jadi memang sudah ada dalam perencanaan bahwa seperti yang tadi di smelter dan lain-lain, kita ingin juga kalau kita mau menjadi hub, menjadi pusat manufaktur vaksin di kawasan, bahan bakunya harus kita bisa mampu untuk memproduksi juga. Karena itu kita kerjasamakan juga untuk memproduksi bahan baku di Indonesia. Iya, betul. Ya, jadi tapi sekarang kan Pak Jo optimis bahwa vaksin ini akan tersedia sebelum akhir tahun begitu Pak? Untuk emergency use sudah kesepakatan kan begitu kemarin. Dan Kementerian Kesehatan yang bahasnya secara detail. Saya tahu sih jumlah-jumlahnya. Saya kira Pak Menkes juga kan sudah umumkan jumlah-jumlahnya sampai akhir tahun itu kan. Kalau nggak ada nanti saya kirim press release-nya. Boleh Pak. Biar nanti bisa di-quote dari situ. Iya. Ada kok saya punya press release. Iya Pak. Terakhir pertanyaan saya, kita sudah bincang lama nih, takut menyita waktu Bapak juga. Soal wisata halal ya Pak ya. Wisata halal ini kan juga salah satu yang sangat strategis kan Pak. Karena mayoritas penduduk kita kan Muslim ya. Jadi kalau kita mau kirim turis ke China harus pasti dulu ya kan Pak, makanannya ada tersedia, tempat-tempat ibadah juga gampang gitu. Untuk ini apakah pemerintah China juga sudah memikirkan itu Pak? Ya, dulu sebenarnya bukan hanya wisata halal. Pada saat kunjungan Perdana Menteri Li Keqiang ke Indonesia tahun 2018 bulan Mei, salah satu item saya masih ingat itu membahas bagaimana kita sama-sama menjadikan Indonesia untuk menghasilkan produk-produk halal gitu. Jadi dengan demikian hasilnya itu bisa kita ekspor. Jadi itu kan akan pemasukan buat kita. Kita ekspor ke negara-negara yang mayoritas Muslim begitu. Kalau kita bisa memproduksi produk-produk halal, karena kan selama ini yang leading untuk produk-produk khususnya makanan halal kan Thailand, padahal mayoritas Muslim kan Indonesia. Jadi itulah pemikirannya. Jadi pemerintah Tiongkok punya keinginan untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk memajukan industri halal di Indonesia sehingga bisa kita ekspor ke negara-negara lainnya. Benefitnya sendiri untuk pemerintah China apa Pak dengan mendorong Indonesia memproduksi? Karena kan konsumennya kan banyak di China. Di China kan ada penduduk Muslim sekitar 25 juta juga. 25 juta itu banyak loh. Memang kalau dibandingkan dengan penduduk yang 1,5 miliar, kecil ya. Enggak. Tapi penduduk Bahrain kan nggak sampai 25 juta. Penduduk Kuwait kan nggak sampai 25 juta. Uni Emirates kan nggak sampai 25 juta. Jadi berarti meaning that mereka banyak juga gitu. Industri. Jadi industri halal itu bisa digiatkan di Indonesia. Karena memang sejak saya masih di Rusia sih, kan saya sering ikut konferensi halal products di Rusia juga kan. Kita waktu itu mempromosikan secara luar biasa. Tapi kalau saya lihat ke kanan kok Thailand lebih luar biasa begitu. Nah, bahkan kan Korea dan Jepang ya Pak, Korea dan Jepang juga sudah sadar kalau turisme dari negara-negara Islam itu lebih banyak spending kan Pak. Artinya mereka mencoba untuk mendorong itu. Saya lihat mereka lebih progresif ya. Karena itu kan. Korea dan Jepang. Tapi di Indonesia juga udah mulai sekarang organisasi-organisasi yang menggerakkan produk-produk halal supaya diproduksi di Indonesia lalu kita mengekspor ke
tempat lain kan mulai menggeliat juga itu. Betul. Saya dapat beberapa hal, jadi saya kira mulai sadar nih. Jadi kalau saya melihat begini, di Indonesia itu ada suatu kesadaran yang timbul sekarang bahwa Indonesia itu negara besar di kawasan, khususnya di kawasan ASEAN. Untuk beberapa hal itu kita harus menjadi kuat begitu. Tampilan politik kita Indonesia itu luar biasa di luar negeri ya. Bagaimana mengkonversikan tampilan politik itu memberikan manfaat ekonomi kepada kita. Nah, itu yang sekarang banyak disadari oleh anak-anak, khususnya kalangan muda kita dan pengusaha-pengusaha kita. Karena itulah keluar berbagai prediksi kan dari berbagai institusi internasional bahwa apalagi dengan sekarang kebijakan Omnibus Law itu prediksi bahwa beyond 2030 Indonesia akan, sekarang kita 15 besar dunia kan, Indonesia akan menjadi 10 besar. 2045 kita akan jadi 5 atau 4 besar. Kan gitu. Kalau Mbak ikuti kan banyak itu video maupun tulisan-tulisan. Geoekonomi, geopolitik kan bergeser juga. Sekarang kan China malah diprediksikan setelah 2030 sudah jadi kekuatan ekonomi besar dunia. Kan gitu. China number one. Nomor 2 kan United States. Ya, Pak. Ya. Nomor 2 kan United States. Itu prediksi ya sekarang. Nomor 3 kan India. Iya. Nomor 4 kan ASEAN. Betul. Nomor 5 atau 6 kan Indonesia. Iya. Berarti kan konstelasi geoekonomi kan bergeser itu. Nggak lama lagi, itu dalam waktu 10-15 tahun lagi. Coba kita lihat misalnya waktu saya pertama ke China 20 tahun lalu. Tahun 99 atau tahun 2000 saya berkunjung diminta di sini. China kan belum punya Alibaba saat itu. Dia belum punya Huawei baru mulai paling nggak mereka. Industri teknologinya belum berkembang seperti sekarang. Look what happened to China 20 years after gitu. Nah, kita ini kan sedang memasuki juga tahapan seperti itu. Kita ingin juga, apalagi dengan kemajuan teknologi, itu Indonesia juga akan mengalami hal yang sama, mungkin dalam waktu 15 tahun. Nah, ini opportunity. Ini saya kira kesempatan atau momentum yang dilihat oleh Pak Jokowi dan jajarannya. So this is the time for us untuk maju. Karena ini kan mewujudkan mimpi Bapak bangsa kita. Kan mimpi Bapak bangsa kita kan pada saat kita merayakan HUT kemerdekaan kita ke-100, itu kita sudah negara maju. Ini momentumnya. Kita jangan buat saya simple aja, kita jangan kehilangan momentum. Nah, dalam memanfaatkan momentum yang ini ada sekarang, kita harus menjalin kerjasama dengan negara-negara yang kuat di dunia. Salah satunya adalah China kan. Karena apalagi China sendiri juga mulai bergeser fokusnya ya Pak ya, maksudnya mereka akan lebih konsentrasi pengembangan di wilayah Asia ya, karena hubungan dengan China dengan Amerika juga sudah terganggu gitu ya. Jadi buat saya kan kita menjalin, saya tinggal supaya lebih simpel aja, saya tinggal di Bintaro nih, sektor 5. Kemudian saya lihat di sektor 9 itu maju begitu kan. Saya mau bangun kerjasamalah dengan sektor 9 ini. Padahal selama ini Bintaro juga ada kerjasama dengan Menteng. Menteng itu orang kaya lah, atau Kebayoran Baru. Nah, bukan berarti kan kemudian begitu kita menjalin kerjasama dengan sektor 9 atau dengan BSD, Bumi Serpong Damai, lalu kita tinggalkan kerjasama dengan Menteng, kerjasama dengan Kebayoran Baru, kan enggak. Jadi Indonesia sekarang kita menjalin kerjasama dengan China, tetangga kita kan, dekat kan. Tapi kan kita tetap juga menjaga hubungan kita dengan pelaku-pelaku global lainnya. Jepang Amerika, terutama ya Pak, Eropa, selama ini kan juga ya Jepang, Korea dan lain-lain. Karena kenapa? Kan ini kembali ke falsafah dasar politik luar negeri kita yang digagas oleh Bapak bangsa kita kan, yang disebut oleh Bung Hatta mendayung di antara 2 karang. Nah, sekarang kan kita mendayung di antara banyak karang.
Oh ya. Nah, Iya. janganlah perahu kita itu kita tabrakan ke karang tersebut, hancur nanti perahunya. Hmm. Jadi bagaimana kita mendayung cantik di antara berbagai karang ini sehingga perahu kita Indonesia ini jalan dengan Survive baik dan ya. kita mendapatkan manfaat dari kerjasama tersebut. Saya Betul. kira bapak-bapak bangsa kita tuh udah berpikir jauh ke depan itu. Kita Sebagai sekarang duta besar, melaksanakan ya saja. Pak, sebagai duta besar berkuasa penuh di Cina ini kan berarti tanggung jawabnya besar ya Pak, karena begitu banyak potensi yang bisa dieksplor lah kan Pak dengan China sebagai negara salah satu raksasa ekonomi dunia kan Pak sekarang. Artinya, Betul, betul. ya artinya harus kreatif dan proaktif juga ya Pak untuk Iya, memberikan kita peluang. harus kita Hmm, lakukan banyak di sini. iya. Banyak. Ini termasuk nanti makan malam dengan saya kalau lihat mereka saya lucu juga. Iya. Maksudnya tampangnya biasa-biasa saja, tapi bicara investasi itu miliaran-miliaran gitu. So do not judge a book by its cover. Betul. Karena saya udah punya pengalaman. Kalau lihat Jack Ma, saya udah bertemu Jack Ma beberapa kali ya. Oh, it's very simple man begitu ya. Ambassador, let's go with me. Let's take a look of apa. Ini cerita aja nggak usah Iya. dimuat nanti. Jadi terus kita sama-sama tuh lihat bagaimana 11/11 tahun 2018 malam dia bisa menghasilkan 29,7 miliar US dollar. Iya, Satu malam 11/11. penjualan. Mhm. Kan Itu kan setiap tahun ya, kan Pak? tidak Nanti 11/11 juga yes. akan hal yang sama tahun ini ya, Pak, ya? 11/11 itu Iya, memang sama. jadi Tahun ini semacam setiap historis, Pak? 11/11. Hmm. Saya udah ikut 2 kali. Saya diundang khusus tuh. Hmm. Tahun 2018, 2019. Saya lagi bahas dengan GD.com juga. Jadi ya mudah-mudahan lah. Nah, kalau Mudah-mudahan 2020 ini program 11/11-nya apa, Pak? Yang akan difokuskan begitu, Alibaba? saya belum tahu, belum dapat apa undangan dari mereka. Biasa mereka undang untuk Tabau kan. Waktu 2018 saya resmikan pavilion Indonesia di Timor. Timor itu punya Alibaba. Oke. Jadi kita sudah punya pavilion Indonesia di Alibaba. Pavilion maksudnya ini ya apa di platformnya ya. Iya, iya. Begitu juga di GD. Cuma sekarang saya lagi bahas dengan GD untuk menambah kemarin di Shanghai itu dengan Ting Pau Pau sudah mulai juga. Dan saya kirim foto-fotonya kemarin kita Iya, dagang di boleh sana. Pak, iya. Sekalian kalau foto-foto, kalau ada rekaman video begitu Pak untuk ilustrasi ya Pak ya. Itu bisa buat Oke, saya mesti cari video-video. kalau yang Alibaba. Oh iya. Malah Alibaba tuh istri saya malah diminta tampil nyanyi 3 menit tuh. Ya iya, supaya itu ditonton oleh 900-an juta orang. Iya. Sebelum masuknya video Bapak Presiden waktu itu memperkenalkan produk-produk Indonesia. Gitu. Oh, iya Pak iya. Presiden kita itu luar biasa loh, mau buat video untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia. Jadi gini, China ini kan pasar yang besar. Iya. Semua orang bersaing Betul. untuk masuk ke pasar sini Iya. atau untuk menggait kerjasama. Karena diplomasi yang baik, hubungan kita dengan China itu semakin membaik. Jadi bagaimana sekarang hubungan baik itu harus kita bisa membuat dia itu dalam bentuk angka. Selalu saya kalau ngomong sehari-hari nanti kamu tulis bahasa medianya bagaimana, tapi kalau bahasa saya begini, kita ini dulu kan teman, sekarang kita jadi sahabat. Mestinya sahabat itu mendapatkan perlakuan istimewa, khusus. Mestinya itu terrefleksikan di angka-angka. Angka-angka itu adalah perdagangan, investasi, pariwisata, dan digital ekonomi. Karena ini yang kelak akan mendrive ekonomi kita. Nah, itu bahasa simpel saya kepada mereka seperti itu. Iya. Tapi pemahaman mereka pun sama ya, Pak. Artinya kita merasa dekat, Oh iya. jangan-jangan mereka juga reserve enggak? Kalau mereka sama-sama punya apa namanya? Oh enggak, mereka sama. merasa dekat. Saya kan sudah menyaksikan bagaimana pertemuan menteri-menteri itu keakraban ada di situ. Begitu juga jangan lupa bahwa Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping itu kan dekat. Selama periode COVID ini saja mereka telah melakukan pembicaraan per telepon kan 3 kali. Itu nggak ada kepala negara lain, kepala negara Indonesia.
Ya itu termasuk semua ini kan yang kemudian terefleksikan dalam kerjasama ekonomi, karena kedekatan kedua pemimpin itu hasilnya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama di bidang vaksin, kerjasama yang lain-lain juga. Gitu kira-kira. Baik Pak Jo, saya rasa untuk sekarang sampai di sini dulu Pak percakapan kita. Nanti hasilnya akan kami beritahu ya Pak.